Ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ada 4 poin yang penting kita pahami. Pertama, kata adraka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma dan apa adraka yang menjadikan kau tahu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, yaumuddin tentang hari pembalasan itu. Kata ma adraka di dalam Al-Qur'an itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisis. Tahu metafisis? Kalau fisik tahu. Kalau metafisik tahu. Kalau fisik itu bisa kelihatan. Kalau metafisik berarti tidak kelihatan, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi kalau meta itu melampaui. Meta apa lagi? Metafisik ada. Ya pokoknya kalau meta itu berarti beyond, melampaui fisik. Jadi adroka itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, hal-hal yang gaib. Lailatul Qadar misalnya itu kan menggunakan adroka. Jadi Lailatul Qadar termasuk hal yang metafisik. Enggak ada orang yang tahu itu kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Tapi kan ada, Pak, orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu datang tanggal 21 hari ganjil ya. 23, 25, 27, bahkan kalau desa-desa itu pada tanggal 25, 27 itu orang sudah berbondong-bondong bikin kue ya. Bikin kue, bikin makanan untuk disedekahkan karena untuk menyambut Lailatul Qadar. Tapi pastinya tentang Lailatul Qadar tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Itu metafisik. Kalau tanda-tandanya banyak. Misalnya alam tenang, misalnya ya. Angin tidak bergerak cepat dan juga tidak bergerak pelan, misalnya begitu. Ya banyak tanda-tandanya. Tapi tentang kapan persisnya Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Metafisis. Karena itulah menggunakan kata adroka. Termasuk juga hari kiamat nih, adroka ini. Nggak ada yang tahu itu. Tentang apanya? Tentang kapan datangnya hari kiamat dan bagaimana kedahsyatan hari kiamat tidak ada yang tahu. Termasuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah pasti tahu, kan dialah yang menciptakan hari kiamat. Kalau Allah nggak tahu, wah repot kemudian kan ya. Karena panitianya, stakeholdernya itu adalah siapa? Allah. Tetapi dalam sebuah tafsir yang pernah saya baca, karena begitu rahasianya hari kiamat ini ya, sampai-sampai Allah itu ingin merahasiakan tentang hari kiamat dari dirinya sendiri loh ya. Karena begitu rahasianya hari kiamat, sampai Allah itu ingin merahasiakan hari kiamat dari dirinya sendiri. Berarti apa? Super rahasia. Bukan rahasia negara saja ini sudah. Rahasia dunia akhirat ini sudah. Kalau tanda-tandanya banyak, kan ya dalam hadis itu kan banyak tanda-tandanya. Banyak. Tetapi tentang kapan persisnya hari kiamat itu datang, ya tidak ada yang tahu. Apalagi bagaimana kedahsyatan tentang hari kiamat. Jadi itu adalah misteri hari kiamat yang kemudian dalam Al-Quran itu digunakan atau diekspresikan dalam bentuk lafaz wa ma adraka. Apa yang menjadikan engkau tahu wahai Rasulullah. Itu ya. Itu sangat-sangat rahasia berarti. Ya kalau enggak dirahasiakan kan masalah kan ya. Hari kiamat 2025 tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Valentine misalnya ya. Mulai sekarang saya ibadah itu ya. Ibadah mulai sekarang. Enggak usah sekarang lah. Mungkin masuk tanggal 2024 dari tanggal 1 Januari sampai 14 Februari saya di masjid terus kan ya. Ngaji. Terus apa yang saya miliki saya sedekahkan. Pokoknya 24 jam itu saya ingat kepada Allah terus. Biar kemudian pas hari kiamat saya husnul khotimah. Enak. Sama dengan mati. Mati itu kan kiamat sugron, kiamat kecil ya. Tidak ada orang yang tahu kapan itu bisa mati. Ada cerita ya dari cerita sufi yang saya baca, ada orang yang oleh Allah diberi kesempatan untuk meminta satu hal. Dia itu orang yang alim.
Kata Allah kepada orang itu, mintalah kamu kepada saya satu hal, jangan dua, jangan tiga, satu saja. Saya ingin bertemu dengan iblis. Gak usah, kata Allah. Saya sarankan gak usah bertemu dengan iblis. Mintalah agar hidup kamu itu lebih baik. Tidak Allah, saya ingin bertemu dengan iblis. Ngapain kamu ketemu dengan iblis? Saya marah sama makhluk iblis ini. Masa sejak kakek moyang saya Adam itu digoda terus kemudian dihancurkan oleh orang yang namanya iblis, oleh makhluk yang namanya iblis. Saya sebenarnya nggak terima sama iblis itu. Kayak apa iblis itu? Saya ingin tahu. Akhirnya, iyalah kalau kamu maksa. Akhirnya apa? Saran Allah nggak diterima. Kemudian oleh Allah, keinginan orang itu untuk bertemu dengan iblis yang dia benci itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya satu saat datanglah iblis itu menghadap orang itu atas izin Allah. Saya iblis. Ditampar sama orang alim itu, ditampar. Saya iblis, ditampar lagi. Akhirnya bilang iblis, kenapa kamu menampar saya? Saya marah sama kamu. Gara-gara kamu, nenek moyang saya Adam itu dilempar dari surga ke bumi. Anda kata nggak ada kamu, maka nenek moyang saya itu akan di surga, termasuk saya akan di surga juga. Gara-gara kamu saya menderita di dunia ini. Ditampar lagi, ditampar berkali-kali ditampar ya. Orang masuk neraka gara-gara kamu iblis, ditampar. Saya itu berbuat buruk gara-gara kamu, ditampar lagi. Akhirnya iblisnya itu marah. Apa kata iblis? Saya marah. Sebenarnya saya murka sama kamu. Masa saya berkali-kali namu sama kamu? Masa saya baru datang bertamu dengan kamu ditampar berkali-kali? Nggak menghormati tamu kamu berarti. Saya marah, ditampar berkali-kali. Saya merasa terhina. Masa rajanya setan, iblis kan rajanya setan ya, ditampar begitu saja oleh manusia yang hendak digodanya itu. Andai kata iblis itu ya, andai kata saya tidak tahu usia kamu itu 80 tahun, akan saya bunuh kamu sekarang. Setelah itu iblisnya hilang. Tapi kata-kata iblis yang terakhir ini itu terngiang-ngiang di benak orang alim itu. Berarti saya usianya 80 tahun. Saya usia 40 tahun sekarang. Berarti saya akan mati 80 tahun lagi gitu kan ya. Karena apa kata iblis tadi? Andai kata saya tidak tahu usia kamu 80 tahun, saya sudah bunuh kamu sekarang. Artinya apa? Kalau iblis membunuh orang itu hari ini sia-sia. Kenapa? Kan usianya panjang. Kan begitu logikanya. Andai kata saya tidak tahu usia kamu 80 tahun, sudah saya bunuh kamu sekarang. Karena saya murka kepada kamu, karena kamu menampar saya berkali-kali. Kata-kata itu terngiang setelah iblis itu hilang. Berarti usia saya berapa? 80 tahun. Saya 40 tahun sekarang. Akhirnya apa? Orang alim itu tidak alim lagi kemudian. Yang asalnya soleh, ibadah, enggak soleh apa? Kemudian melakukan banyak maksiat. Kenapa? Usianya masih panjang ya. 40 tahun saya ini. Saya akan melakukan beragam hal yang dilarang oleh Allah. Menikmati hidup ini dengan segala syahwat saya. Nanti usia saya 70 tahun, saya bertobat kepada Allah. Kan 10 tahun lagi akan saya meninggal, begitu kan? Akhirnya dia melakukan banyak maksiat dan meninggal pada usia 41 tahun. Meninggal pada usia 41. Kenapa? Karena iblis itu berbohong. Iblis itu berbohong. Namanya iblis, jangan pernah dipercaya. Dan yang satu lagi, tidak ada yang tahu tentang kapan manusia itu akan mati. Apalagi iblis, nggak ada yang tahu. Apalagi iblis. Cuma iblis actionnya luar biasa, aktingnya luar biasa. Andai kata tidak tahu usia kamu 80 tahun, saya bunuh kamu sekarang karena saya murka kepada kamu. Hebat aktingnya, percaya orang alim itu. Akhirnya bermaksiat, 41 tahun meninggal. Belum sampai 80, masih jauh 80 tahun ya. Akhirnya dia apa? Su'ul khotimah. Andai kata syarat Allah itu diambil, kamu jangan bertemu dengan iblis. Mintalah kepada saya agar hidup kamu lebih bagus, insya Allah bagus. Oh, ketemu sama iblis. Tertipu ya sama iblis ya. Sama dengan hari kiamat, kematian itu juga tidak ada yang tahu. Jadi kalau kamu ketemu sama iblis ya, sama setan, jangan pernah percaya apa omongannya. Berbahaya itu ya. Bahkan bantuan setan saja kepada manusia itu merupakan cara agar setan itu bisa menjerumuskan manusia itu. Contohnya,
Ada seorang alim yang mau ke masjid pas subuh. Ini juga cerita sufi. Oleh setan, ini orang alim ini. Saya coba dia. Apa? Dikasih beragam comberan yang najis. Akhirnya lewat kan? Waktu itu kan nggak ada lampu. Lah terinjaklah comberan yang najis itu. Astagfirullahaladzim. Wah, sarung saya najis. Akhirnya apa? Orang alim itu pulang ganti sarung yang baru. Sama setan dikasih coba lagi. Jadi kubangannya diperbanyak. Jadi kan orang alim itu kan hati-hati kemudian yang kedua kalinya. Takut masuk ke kubangan lagi. Tapi namanya setan, ditambah kubangannya itu, ditambah jebakannya itu. Akhirnya Pak, terperosok lagi orang alim itu. Astagfirullah. Pulang lagi dia itu. Yang ketiga kalinya, kubangannya itu sama setan ditiadakan. Bahkan setan itu kemudian menyamar menjadi orang, bawa senter. Ketemu sama orang alim itu, kiai mau kemana? Mau ke masjid. Ayo saya antar. Dengan baik kan ya, saya antar, diantar. Ya tapi sudah berubah menjadi manusia bagus ya, tidak seperti yang kamu bayangkan terus ada tanduk-tanduknya. Takut kiainya ya. Ayo saya antar kiai. Ya terima kasih kamu baik banget. Iya kiai, mari saya antar. Namanya manusia kan sama-sama harus saling tolong menolong kiai. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Nah setan kan cerdas. Diantar kiainya nyampe ke masjid itu ya. Sudah alhamdulillah kiai sudah nyampe ke masjid. Silakan kiai sholat. Loh, kamu nggak mau sholat? Kata kiainya. Enggak kiai. Ayo sholat. Enggak kiai. Ayo sholat. Enggak kiai. Kamu sebenarnya siapa sih? Kamu kok nggak mau sholat? Nganterin saya karena Allah Taala. Tapi pas menghadap Allah sholat kamu nggak mau. Kamu siapa sebenarnya? Akhirnya ngaku. Saya setan kiai. Kenapa kamu membantu saya? Jadi kemudian setan itu. Pertama kiai, saya ganggu kiai dengan adanya kubangan-kubangan yang najis. Pas kiai masuk ke kubangan itu, sarung kiai najis, pulang kiai. Karena kiai itu sabar, pulang terus mau ke masjid lagi oleh Allah. Satu jamaah masjid itu oleh Allah diampuni dosa-dosanya gara-gara kebaikan kiai. Saya kasih kubangan lagi, kiai masuk ke kubangan itu najis lagi sarungnya, pulang ganti ke sarung yang baru oleh Allah. Pahala kiai itu semakin diperlebar. Bukan hanya satu masjid yang diampuni, satu kampung kiai diampuni gara-gara kesabaran kiai. Makanya yang ketiga kalinya saya tidak bikin kubangan lagi. Takut kiai sabar lagi. Satu negara nanti diampuni gara-gara kiai. Makanya saya bantu kiai ke masjid itu ya. Itu kan kebaikan setan ya. Coba lihat apa di balik batunya. Wah ternyata itu mengandung intrik-intrik agar orang, tidak semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya kepada setan. Setan luar biasa. Coba baca karangannya Ibnu Jauziyah, Talbisul Iblis. Penyamaran iblis ketika merayu manusia. Jadi iblis itu digambarkan ada 6 level. Ada 6 tingkatan. Ada tingkatan yang paling bagus cara merayu orang yang bagus sampai tingkatan merayu orang yang jelek-jelek. Ada memang. Ada petugas-petugasnya, ada ofisialnya semua ya. Jadi sudah lengkap setan iblis itu. Itu yang pertama ya. Wa ma'adraka itu berkaitan dengan apa? Misteri hari kiamat, tentang kapan terjadinya hari kiamat dan juga tentang bagaimana kedahsyatan pada hari kiamat. Karena misterinya sampai-sampai Allah pun ingin merahasiakannya dan bahkan Rasulullah juga tidak tahu secara persis tentang hari kiamat itu. Paham? Yang kedua, pada hari kiamat, poin yang kedua yang perlu kita pahami tentang tafsir ayat ini adalah pada hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Pada hari itu tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Orang pada waktu itu lemah, loyo, lemah. Dan pada hari itu yang betul-betul nampak kekuasaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Di dunia ini coba saya tanya, kalau orang sakit siapa yang menyembuhkan? Kamu ke dokter.
Pak, saya sakit. Sakit apa? Sakit mata. Disuntik mata kamu sama dokter, sembuh. Saya tanya, siapa itu yang menyembuhkan? Allah hakikatnya. Tapi di mata kamu itu kira-kira siapa yang betul-betul nyata yang menyembuhkan? Dokter kan ya? Dokter. Kenapa? Karena dengan suntikan dokter dalam jangka sehari mata saya sembuh. Itu yang pertama. Kalau kamu butuh uang, minta sama siapa kamu? Orang tua. Orang tuanya ngasih berapa? 10.000. Itu siapa yang ngasih kamu uang? Allah atau orang tua kamu? Allah hakikatnya ya. Tapi yang nampak di mata kamu itu siapa? Orang tua. Jadi kemudian orang lebih terasa bahwa selain Allah juga punya kemampuan, punya kekuatan untuk membantu kita. Bahkan pada tingkatan tertentu selain Allah itu terasa nampak kekuatannya untuk membantu kita, kan ya? Nasi itu yang mengenyangkan, nasi atau Allah? Allah hakikatnya ya, tapi lewat nasi. Tapi bagi kita yang terasa bisa mengenyangkan itu apa? Nasi apa Allah? Nasi ya. Jadi pada waktu di dunia ini terasa selain Allah juga memiliki kemampuan, kan ya? Kemampuan. Nanti pada hari kiamat semua yang nampak mampu itu oleh Allah ditiadakan kemampuannya, ditiadakan. Jadi pada saat itu tidak ada orang yang memberikan bantuan kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah pada saat itu ada beberapa orang yang oleh Allah diberi izin untuk membantu yang lain. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Pada hari itu tidak ada bantuan sama sekali dari orang lain kecuali dari orang-orang yang oleh Allah diberi izin untuk membantu orang lain. Siapa? Rasulullah misalnya. Oleh Allah diberi hak untuk memberikan syafa'atul uzma. Apa itu? Bantuan yang agung, yang luar biasa kepada umat ini. Siapa lagi? Orang-orang yang pernah kita bantu di dunia. Siapa? Misalnya anak kita, adik kita, itu ya. Itu bisa memberikan bantuan kepada kita. Kenapa? Karena jasa kita. Terus juga siapa yang bisa memberi bantuan kepada kita? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, teman-teman kita. Jadi begini ya, ada cerita. Saya baca juga di buku Sufistik ini. Orang-orang yang ikhlas di dunia itu, yang berteman dengan kita, kelak di hari kiamat juga akan ikhlas membantu kita. Jadi orang yang berteman karena Allah ya, itu pertemanannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya 7 orang yang kelak oleh Allah diberi naungan, la dilla illa dillu, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah apa? Orang yang bertemu dengan orang lain, berteman dengan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Maksudnya karena Allah itu apa? Ya, sama-sama ingin melakukan kebaikan, berjamaah bersama, membantu orang lain bersama-sama, saling mengingatkan kalau ada kesalahan, mendahulukan temannya untuk bahagia daripada dirinya. Itu berarti apa? Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kelak di hari kiamat akan terus bersama ini. Ada ceritakan begini. Kelak pada hari kiamat digambarkan orang-orang itu kan bingung ketika suaminya dihadapkan di mizan, di timbangan. Dia itu melihat amalnya jelas. Kok amal jelek saya lebih banyak ketimbang amal buruk saya. Nanti kalau saya di mizan di sana itu, maka saya akan masuk neraka. Kenapa? Timbangannya itu berat ke kiri, ke neraka. Orang kan sudah tahu, amal saya itu jelek. Saya kalau ditimbang nanti masuk neraka. Akhirnya apa? Dia noleh-noleh kepada orang yang sekiranya bisa membantu dia. Noleh-noleh. Ketemu dia sama istrinya. Istriku, ini saya kejelekannya lebih banyak ketimbang kebaikan saya. Mohon tolong kebaikan kamu subsidikan kepada saya. Iya. Suplaikan kepada saya. Mau enggak? Istri juga bertanya, nanti kalau amal perbuatan baik saya berikan kepada kamu, suamiku, maka kemudian amal baik saya lebih sedikit ketimbang amal buruk saya. Terus siapa yang akan membantu saya? Berat hati kemudian. Berat hati. Terus noleh-noleh lagi, ketemu sama bapaknya. Bapakku, ini amal perbuatan saya lebih
Yang buruk lebih banyak ketimbang yang baik. Tolong kebaikan kamu bapakku, karena saya anak kamu, berikan kepada saya. Iya anakku, betul, saya cinta sama kamu. Tapi ini sudah akhirat. Ini akhirat, bukan di dunia. Akhirat itu kalau buruk masuk neraka. Sementara kalau saya kebaikan saya berikan kepada kamu, saya masuk neraka kemudian. Kenapa? Karena keburukan saya akhirnya akan lebih banyak daripada kebaikan saya. Terus siapa yang akan membantu saya nanti? Noleh lagi. Akhirnya ketemu, nolehlah dia kepada temannya. Temannya yang dulu selama di dunia itu sama-sama cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala. Noleh kepada temannya. Temanku, tolong saya. Apa yang dapat saya bantu kepadamu, temanku? Ini kebaikan saya lebih sedikit ketimbang keburukan saya. Saya terancam masuk neraka. Apa kata temannya itu? Saya berikan seluruh kebaikan saya kepadamu. Loh, kok seluruh gimana? Ya biar kamu masuk surga. Terus nanti gimana kalau kamu masuk neraka? Enggak apa-apa. Yang penting kamu masuk surga. Lah orang yang seperti ini oleh Allah itu kan disaksikan. Ini berarti orang yang luar biasa. Yang memberikan kebaikan itu orang yang luar biasa. Kenapa? Dia mendahulukan orang lain untuk bahagia. Oleh Allah walaupun dia tidak punya kebaikan apa-apa masa diberikan kepada temannya itu ya, oleh Allah diberi rahmat. Rahmat Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Satu rahmat Allah itu lebih berat daripada ribuan kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Akhirnya apa? Masuk surga bro. Sama-sama. Yang satu masuk surga karena subsidi bantuan dari temannya, yang satu ini masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman yang luar biasa, guru yang luar biasa seperti ini, mendahulukan muridnya. Teman yang luar biasa mendahulukan temannya yang lain. Ini oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat, gitu ya. Rasulullah juga seperti itu nanti. Nabi Adam dimintai syafaat oleh umatnya, saya nggak punya apa-apa. Nabi Isa, saya nggak punya apa-apa. Nabi Ibrahim, saya nggak punya apa-apa. Nabi Muhammad apa? Dibangkitkan Nabi Muhammad dari bumi pertama kali, nggak mau bangkit itu, nggak mau bangkit. Kata Jibril, kamu dulu bangkit ya Rasulullah, baru setelah itu semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau engkau nggak bangkit, maka semua manusia itu tidak akan pernah bangkit. Jadi Rasulullah itu adalah kunci pertama kebangkitan. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, saya enggak mau bangkit. Loh kenapa? Saya cuma minta satu syarat, biar saya bisa bangkit. Apa? Bagaimana keadaan umatku? Nah gitu Rasulullah. Ummati, gimana umatku Jibril? Apakah dia sudah selamat? Rasulullah sudah selamat. Begitu. Ya itu enggak tahu saya Rasulullah. Itu kata Allah. Enggak, coba bilang sama Allah, gimana tentang umatku? Baru saya mau bangkit. Oh itu Rasulullah ya, Nabi kita ya, bukan zaujati, bukan istriku, bukan umatki, itu ya, ingat kita ya. Tuh ya Allah, makanya Rasulullah cinta kepada kita, masa kita nggak cinta dan rindu kepada Rasulullah itu ya. Jadi nanti yang banyak dosanya itu, kamu banyak dosanya, iya tapi saya umatnya Nabi Muhammad. Oh ya sudah masuk ke rombongan beliau, wah surga itu ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dijamin masuk surga karena ada Nabi Muhammad. Itu ya. Itu yang poin yang ketiga. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah itu diberi izin untuk memberikan syafaat, guru-guru kita ya, bantuan nanti pada hari kiamat itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita itu oleh Allah bertemu atau berteman di dunia ini ya dengan orang-orang yang kelak bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang paling penting lagi, mudah-mudahan oleh Allah kita ini ya yang bisa diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kita bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita yang sudah berjasa. Bagaimana caranya? Itu yang pertama. Kita harus banyak melakukan kebaikan sehingga kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejelekan kita. Misalnya kejelekan kita 30, kebaikan kita berapa berarti? 70 ya. Orang tua kita itu akan masuk neraka. Kenapa? Karena kejelekannya 55% lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, kita kasih 10%. Nah, ini kan. Kita masuk surga karena masih lebih banyak kebaikannya, ya.
Terus orang tua kita juga akan masuk surga kan ya. Atau yang kedua, seperti cerita tadi, kita mendahulukan orang lain yang kita cintai untuk masuk surga. Agar kenapa? Agar kita juga masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini yang luar biasa ya. Ada kira-kira seperti itu ya. Mendahulukan orang. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Orang yang mendahulukan orang lain walaupun mereka itu juga menderita. Itu luar biasa. Di masa sahabat dulu itu ada perang, terus kemudian selesai perang itu kan orang kehausan, kena sabetan pedang itu kan, terus terkapar di medan perang. Di tengah-tengah padang pasir, panas. Jadi beberapa orang, ada 7 orang sekitar kalau saya nggak keliru selamat, tapi mereka terkapar dan kehausan kritis. Ada sahabat yang kemudian menemukan 7 orang itu terkapar dan dia hanya membawa wadah air yang airnya sedikit, yang cukup untuk 1 orang. Bilang kepada orang yang pertama, ini air coba kamu minum biar kamu selamat. Apa kata orang pertama itu? Coba cari yang lain. Mungkin yang lain tuh lebih membutuhkan daripada saya. Oke, kan saya cari. Dicari, ketemu sama orang kedua, juga sudah terkapar kritis dan kehausan, sudah bibirnya kering. Ini air, minum, biar kamu segar. Coba cari yang lain, biar mungkin yang lain itu lebih membutuhkan daripada saya. Akhirnya ketemu 7 orang. Orang yang ketujuh juga dikasih air, nggak mau dia. Coba cari yang lain, mungkin yang ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Cari-cari akhirnya apa? Ketemu dari orang yang pertama tadi itu, ternyata sudah mati. Pindah ke orang yang kedua, juga mati. Sampai yang ketujuh juga mati. Sama-sama mati yang 7 orang ini. Kenapa? Karena saling menolak air itu karena beranggapan yang lain masih membutuhkan atau lebih membutuhkan daripada dirinya. Kalau bertemu dengan orang seperti ini, kamu itu luar biasa ya. Kita kan mendahulukan orang dalam sholat kan ya. Coba shop pertama, shop kedua, shop ketiga. Siapa yang kita dorong ke depan? Teman kita kan ya. Di depan kosong. Gitu kan? Iya, kita mendorong kebaikan hanya dalam sholat. Shop pertama kosong, kamu ke depan ya. Di depan kosong. Kamu kemana? Pindah ke belakang kamu itu. Atau bertahan di shop kedua atau shop ketiga. Padahal itu hukumnya makruh. Dalam urusan ibadah harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam urusan dunia dan yang lain, maka harus mengalah. Saya dapat bantuan siswa. Oh iya, kamu aja ya yang ngambilnya. Kamu? Ya enggak, mungkin kamu lebih membutuhkan. Itu teman yang bagus itu. Ada yang seperti itu ya. Ada ini kan, ada berapa ini siswanya? Ada berapa siswinya ini? 19 siswi SMA ya, satu kelas ini ya. Yang dapat bantuan 9. Terus yang 9 itu bilang begini, ya nggak usah, saya nggak mau ngambil bantuan ini, mungkin kamu teman sebangku saya lebih membutuhkan. Ada seperti itu? Kalau ada luar biasa ini, luar biasa. Yang biasa apa? Kalau ada bantuan, pokoknya saya harus dapat. Teman saya, iya nasib dia nggak dapat kan begitu ya. Bahkan kalau dapat uang bantuan itu nggak mau berbagi. Jangankan mau dikasih semuanya, berbagi pun tidak mau. Kenapa? Karena karakter manusia setiap kali dia ada harapan untuk dapat bantuan atau dapat uang, rencana untuk menghabiskan sudah ada sebelumnya. Coba saya kasih tahu kamu. Saya per siswi minggu depan akan saya kasih uang 1 juta rupiah. Kapan itu? Bulan depan. Apa yang kamu pikirkan mulai sekarang sampai bulan depan? Yo, dengan uang 1 juta yang akan saya berikan. Rencana ini, rencana itu 1 juta. 1 juta dari Pak Habib. Saya akan berikan, ini kan hampir lebaran. Baju 400, sandal 200, tinggal 500. Kurma untuk buka puasa, cao ya. Dipikirkan semuanya, akhirnya apa? Habis 1 juta itu dengan rencana yang sudah kamu buat, padahal uangnya belum datang. Pas bulan depan saya bilang, mohon maaf, ternyata saya gagal ngasih uang sama kamu. Marah apa enggak kamu?
Marah, kenapa? Rencana sudah matang, tinggal eksekusi ya. Gitu ya. Kayak kemarin itu di sini juga ada peristiwa ya. Kan tidak siswi itu kan dapat bantuan. Ternyata bukan sekolah ini kayaknya ya. Wah, sekolah mana gitu dapat bantuan, sama sekolah diambil uangnya itu. Terus bilang itu sama saya, Ustaz, kok diambil ya? Loh, kenapa? Iya kan, itu bantuan untuk kami. Iya, terus tiba-tiba sama sekolah diambil. Iya. Padahal sama kami sudah direncanakan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu ya. Masalahnya bukan uangnya, karena rencana kamu yang tidak terlaksana, akhirnya kamu kecewa. Coba turun dana bantuan, terus diambil sama sekolah, bisa itu juga. Enggak jadi masalah kan ya. Itu ya. Jadi kalau ada teman yang mendahulukan temannya yang lain itu, sampai hari kiamat nanti masih oleh Allah akan terus digabungkan gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi teman yang bisa memberikan syafaat kepada teman kita. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan kita punya teman yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Aman berarti ya. Untuk